Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'da amma ba'd. Ya ayyuhat tullab a'azzani a'azzakumullah subahul khair ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum bi abri internet asallah ayusahilakum jami'an. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita setelah kita sekian lama, kurang lebih 2 pekan kita tidak pembelajaran atau tidak belajar karena PTS. Alhamdulillah kita mulai kembali. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab kita yaitu Min Wasoya As-Salafi Lisyabab, yaitu nasihat-nasihat salaf untuk para pemuda. Kita lanjutkan yaitu pada al-wasiyah as-sadisah, ya, wasiat yang ke-6. Wa min wasoya as-salafi rahimahullah lisyababi ma jaa an Uqbah bin Abi Hakim qala kunna najlisu ila Aun bin Abdullah fayaqulu lana ma'syar asy-syabab qad ra'ayna asy-syababa yamutun fama yuntadharu bil hasadi idza balagal minjal wa yamassu lihyatahu. Dari nasihat salaf, semoga Allah merahmatinya, untuk para pemuda, apa yang telah diriwayatkan dari Uqbah bin Abi Hakim. Ia berkata, kita duduk terdekat dengan Aun, ya, bin Abdullah. Kemudian ia berkata kepada kami, ma'syar syabab, wahai para pemuda, qad ra'ayna syababa yamutun, sungguh kami melihat masa muda kami sudah mati. Fama yuntadharu bil hasadi idza balagal minjal. Kemudian kita menanti tinggal dibabat apabila telah sampai, yaitu al-minjal. Minjal yaitu alat yang mana digunakan untuk membabat tanaman. Ya, kita tinggal menunggu dibabat apabila al-minjal, apabila alat sudah mulai untuk membabat tanaman. Wa yamassu lihyatahu, kemudian dan dia sambil memegang lihyahnya, yaitu jenggotnya. Kita lanjutkan. Muraduhuna rahimahullah, ya, yang dimaksudkan di sini adalah anna man balagha hadza sinna hanalahu ayyuhsad, bahwa apabila seseorang telah sampai usia ini, hanalahu ayyuhsad, maka dia akan mati. Ayyuhsad di sini maksudnya akan dituai. Kalau tanaman itu matinya setelah dituai, ya. Tetapi di sini diartikan mati. Maksudnya telah sampai umur ini, maksudnya adalah dia akan mati. Li'anna zar'a idza tamma hana hasaduhu. Karena jika tanaman sudah sempurna, maksudnya sudah tua, kana hasaduhu, maka dia akan segera dibabat, maksudnya dituai. Ya kan? Kalau tanaman sudah dituai, dibabat, maka sudah mati. Walladzi kabura aidan danat maniyatahu.
maniyatuhu, ya, al-afu. Walladzi kabura aidon danat maniyatuhu. Dan begitu juga, ya, orang yang semakin tua, ya, orang yang semakin tua maka akan dekat ajalnya, maniyatuhu, ya, matinya akan dekat ajalnya. Fadzakara lahum dzalik. Kemudian dia mengingatkan demikian itu, liyunabbihahum ala yaktarral insan bi ru'yatihi liman umiddalahu fil umri. Untuk mengingatkan kepada mereka agar tidak tertipu, maksudnya manusia agar tidak tertipu apa yang dilihatnya kepada orang yang dipanjangkan di dalam umurnya. Li'anna katsiran minan nasi yaktaru indama yara ba'dil muammarin. Karena kebanyakan dari manusia itu tertipu ketika melihat sebagian orang yang telah dipanjangkan umurnya. Wa yadhunnu annahu sayablugh minal umri mithlihi. Karena dia menyangka bahwa dia usianya akan seperti dia, yaitu akan dipanjangkan. Jadi belum tentu seorang apabila dipanjangkan umurnya, kemudian kita akan seperti dia. Kita tidak tahu. Fayufarritu fi katsirin minal umuri wa yusawwifu wa yu'ajjilu. Kemudian dia menggampangkan, ya, kebanyakan dia menggampangkan dari semua urusan, maksudnya dari semua urusan ibadah. Wa yusawwifu, yang mana dia menundanya. Wa yu'ajjilu, dan dia mengakhirkannya, sehingga tatkala saatnya untuk berbuat kebaikan dia menundanya. Dia mau sedekah, dia menundanya, mengakhirkannya. Saatnya ibadah dia menundanya, nanti setelah saya mau tua. Kama qila, sebagaimana dikatakan, yu'ammaru wahidun fayaghurru qauman fayunsa man yamutu minasyabab. Salah seorang apabila dipanjangkan fayaghurru qauman, maka dia menipu kebanyakan orang. Qauman di sini maksudnya kaum, kebanyakan orang, ya kan? Wa yunsa man yamutu minasyabab, dan melupakan pemuda bahwa dia akan mati juga. Nah, karena melihat seseorang, ya, dia itu dipanjangkan umurnya, bahwa orang yang dipanjangkan umurnya ini menipu kebanyakan orang, dan dia menyangka bahwa dia itu akan panjang seperti dia, dan bahkan menipu seorang anak muda, menipu para pemuda karena menganggapnya dia akan tertunda matinya, padahal mati tidak kita ketahui. Baik. Kemudian kita lanjutkan selanjutnya. Wa fil ma'na nafsuhu ja'a 'anil Hasan al-Basri annahu qala dzata yaumin li julasaihi wa kana fihim suyukhun wa syabab, ya ma'syarasy syuyukh ma yuntadharu bizar'i idza balagh. Qalu al-hasadu. Qala ya ma'syarasy syabab inna zar'a qad tudrikuhu al-ahatu qabla ayyablugh. Kita artikan wa fi makna, dan yang sesuai makna, dan yang sesuai atau yang semakna dengan perkataan tadi, dengan perkataan yang dimaksudkan adalah perkataan apabila salah seorang dipanjangkan umurnya kemudian menipu kebanyakan orang, dan orang yang sudah muda pun juga akan lupa dengan mati. Yang sesuai dengan makna ini, apa yang dibawakan oleh Hasan al-Basri, annahu qala, dia berkata, dzata yaumin li julasaihi, ya, pada suatu hari, ya, dia duduk, ya, wa kana fihim suyukhu wa syabab, di sekelilingnya itu terdapat ada para orang tua dan para pemuda, ya, di sekelilingnya, di dekat duduknya mereka itu, di duduknya Hasan al-Basri. Kemudian ia mengatakan, ya ma'syarasy syuyukh ma yuntadharu bizar'i idza balag
wahai para orang tua, apa yang dinanti, ya kan? Apa yang dinanti tanaman apabila sudah tua, ya, tanaman sudah tua. Idza balak, idza telah sampai. Maksudnya sampai di sini adalah sudah tua. Qalu, para orang tua tadi mengatakan al-hasadu, maka akan dituai. Ya, al-hasad akan dituai, dipetik, atau bisa juga tanamannya dibabat kan. Kalau tanaman padi dibabat, jagung dihabiskan, ya kan? Semacam itu. Maksudnya apa? Apabila telah tuai. Qalu, mereka berkata akan dituai. Qala, kemudian Hasan al-Basri berkata lagi, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, inna zar'a qad tudrikuhu al-ahatu qabla ayyabluh. Ya. Wahai para pemuda, sesungguhnya terkadang tanaman itu belum sampai, terkadang tanaman itu telah mati duluan, ya, telah mati duluan. Al-ahah itu dikatakan terkena hama sehingga dia mati, ya. Qabla ayyablug, sebelum dia tua, sebelum saatnya dipanen. Kadang tanaman itu sudah mati duluan karena mungkin dia kena hama. Maksudnya kenapa? Maksudnya bahwa seorang yang mati itu tidak harus yang tua dahulu. Orang muda pun juga bisa mati. Tanaman pun mati belum tentu tatkala sudah saatnya dituai atau dipetik atau dibabat. Tetapi kadang masih muda karena terkena hama ataupun tidak terkena apapun, dia mati duluan. Ya, jadi gitu. Taib. Kemudian selanjutnya, fayam bagi lil muslim ayyakuna haluhu kama jaa fil athar. Sepantasnya seorang muslim hendaknya dia keadaannya seperti apa yang ada di dalam hadis. Apa hadis bunyinya? Idza amsayta fala tangtadiris sabah wa idza asbahta fala tangtadiril masa. Apabila kalian menemui waktu sore, maka janganlah kalian menunggu pada waktu paginya. Wa idza asbahta, dan apabila kalian menemui pada waktu pagi, fala tangtadiril masa, maka janganlah kalian menunggu pada waktu sore. Nah, semacam itu. Kemudian selanjutnya, qala Ibnul Jauzi rahimahullah, Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, yajibu ala man la yadri mata yabghatuhu al-maut ayyakuna musta'iddan wa la yaktarra bisyababi was-sihah fa inna aqalla man yamut asyayakh wa aktsara man yamutu syubban walihadza yanduru man yakbur wa syahidu dzalika annaka idza nadharta fil usri fasatajidul muammarina qillah wa aktsara man yamutu yakunu fi marhalati syababi au at-tufulah. Kita terjemahkan, anak-anakku sekalian. Ibnul Jauzi rahimahullah, ia berkata, seharusnya seseorang itu yang mana tidak mengetahui kapan matinya atau kapan mati menjemputnya, ayyakuna musta'idan, hendaknya dia mempersiapkan dirinya. Wala yaktarra bisyababi wassihah, dan janganlah tertipu dengan anak muda, dengan masa muda yang sehat. Jadi kita tidak tahu kapan matinya kita, kapan ajalnya kita. Sehingga nasihat dari Ibnul Jauzi ini mengatakan, janganlah kita tertipu dengan keadaan zahir yang ada. Karena dia masih muda dan sehat, maka dia akan matinya tertunda. Tidak, ya, tidak. Karena kita tidak tahu kapan matinya, hendaknya kita siap. Fa inna aqalla man yamut asyakh. Sungguh, ya kan, sangat sedikit sekali, ya, sungguh sangat sedikit orang yang mati dalam keadaan usia tua. Wa aktsar
man yamutu syubban, dan banyak sekali orang yang mati dalam keadaan masih muda. Walihada yang duru mayyakbur, dan oleh karena itu jarang sekali ya orang yang meninggal dalam keadaan tua. Jadi usianya belum tua dia sudah mati duluan. Nah, wa syahidu dzalika, dan perhatikan, saksikan hal yang demikian itu, maksudnya orang yang mati dalam keadaan sebelum tua, ya kan? Annaka, sesungguhnya kalian, idza nadzarta, ya, apabila kalian perhatikan fil usri, ya, di dalam keluarga, fasatajidul muammarina, kalian akan mendapati orang yang dipanjangkan umurnya qillah, sangat sedikit. Wa aktsar man yamutu yakunu fi marhalati syabab au tufulah, dan banyak sekali orang yang berkeadaan mati pada masa muda atau malah dia dalam keadaan anak-anak. Jadi kematian itu kita tidak mengetahui. Ya, tidak harus mati itu dalam keadaan tua. Kadang bisa orang mati dalam keadaan masih anak-anak, atau mungkin orang badannya sehat, dia masih muda, masih gagah, ternyata mati. Oleh sebab itu, nasihat dari Ibnul Qayyim Jauziyah agar kita mempersiapkan untuk kematian. Dan di antara kebahagiaan buat kita apabila kita memakai memanfaatkan waktu masa muda kita ini. Orang yang di bawah umur 40 dikatakan tetap masih masa muda. Apabila dia memanfaatkan masa mudanya dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan kebaikan nanti, balasan di akhirat yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menunggu. Ya, menunggu apa? Menunggu tua. Jangan. Oleh sebab itu, nak, sama-sama, yuk. Ustadz mengatakan semacam ini bukan Ustadz orang yang terbaik di antara kalian, tetapi kami hanya menasihatkan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam hal kebenaran dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Sama-sama kita manfaatkan waktu agar kita nanti mempunyai bekal untuk menuju di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iktafaitu hunal kalam, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa menambahkan keimanan kita. Hayanah tatim bi qiraatid du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.